Pernahkah kamu membayangkan dunia tanpa dokter, tanpa rumah sakit, atau bahkan tanpa obat-obatan? Mengerikan, ya? Tapi, tahukah kamu, tanpa seorang pria muslim ini, dunia kedokteran modern yang kita kenal sekarang mungkin tidak akan pernah ada. Siapakah dia? Mari kita berkenalan dengan sosok luar biasa ini. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibn Abdullah Ibn Al-Khazan Ibn Ali Ibn Sina, atau yang lebih kita kenal dengan nama Ibnu Sina. Lahir pada tahun 980 Masehi di Uzbekistan. Ibnu Sina adalah seorang jenius sejati. Di saat remaja lain, seusianya mungkin masih sibuk bermain. Pada usia 18 tahun, Ibnu Sina sudah menjadi seorang dokter pribadi yang sangat dihormati. Hebatnya lagi pasien pertamanya yang berhasil ia sembuhkan adalah seorang raja, yaitu Nuh bin Mansur, penguasa dinasti Samaniyah. Bayangkan, di usia yang begitu muda, ia sudah dipercaya untuk menangani kesehatan seorang pemimpin negara. Kontribusi terbesar Ibnu Sina bagi dunia adalah karya monumentalnya yang berjudul Al-Canon fi Al-Tib atau The Canon of Medicine dalam bahasa Inggris. Ini bukan sekadar buku biasa, ini adalah sebuah ensiklopedia medis raksasa yang terdiri dari 5 jilid, berisi semua pengetahuan kedokteran pada masanya, mulai dari anatomi, fisiologi, farmakologi, hingga diagnosis dan pengobatan berbagai penyakit. Saking lengkap dan akuratnya, buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi buku teks wajib di berbagai universitas kedokteran terkemuka di Eropa selama lebih dari 600 tahun, dari abad ke-12 hingga abad ke-17. Para calon dokter di Eropa belajar dari pemikiran dan penemuan Ibnu Sina. Inilah yang membuatnya dijuluki pangeran para dokter. Tapi tunggu dulu, kehebatannya tidak berhenti di situ. Di zaman ketika orang-orang masih percaya bahwa penyakit disebabkan oleh roh jahat atau kutukan, Ibnu Sina adalah salah satu orang pertama di dunia yang mengemukakan teori penularan penyakit jauh sebelum mikroskop ditemukan dan manusia mengenal apa itu bakteri atau virus. Ia sudah menduga bahwa ada partikel-partikel kecil di udara dan air yang bisa masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan seseorang jatuh sakit. Ia menyarankan konsep karantina untuk mencegah penyebaran wabah. Sebuah metode yang masih sangat relevan dan kita gunakan hingga hari ini, seperti yang kita lihat selama pandemi. Sungguh sebuah pemikiran yang visioner dan melampaui zamannya. Lebih dari sekadar mengobati penyakit fisik, Ibnu Sina juga merupakan seorang pelopor dalam bidang psikologi dan pengobatan psikosomatik. Ia adalah salah satu dokter pertama yang memahami adanya hubungan erat antara kondisi mental dan kesehatan fisik. Ia percaya bahwa pikiran yang sehat, emosi yang stabil, dan jiwa yang tenang adalah kunci utama untuk memiliki tubuh yang kuat dan terhindar dari penyakit. Ia sering menggunakan musik, percakapan yang menenangkan, dan perubahan lingkungan sebagai bagian dari terapi penyembuhan pasiennya. Konsep mens sana in corpore sano, atau di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, sudah ia terapkan ribuan tahun yang lalu. Masya Allah, luar biasa sekali ya, warisan ilmu yang ditinggalkan oleh Ibnu Sina. Beliau bukan hanya seorang dokter, tapi juga seorang filsuf, astronom, dan ilmuwan serba bisa yang karyanya telah menyelamatkan jutaan nyawa dan membentuk fondasi kedokteran modern. Semoga kisahnya bisa menginspirasi kita semua. Absen yuk di kolom komentar, siapa di antara kalian yang punya cita-cita mulia untuk menjadi dokter dan melanjutkan perjuangan Ibnu Sina. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.